فبأي آلاء ربكما تكذبان 30 tahun menikah, istrinya 20 tahun, kemudian berjalan 20 tahun, tidak ada cobaannya Allah yang berat bagi dia, alaihi salatu wassalam, sampai umur 50 tahun teman-teman sekalian, dikasih anak 12 orang laki-laki semua. Dia nabi dan raja di kaumnya, hartanya paling banyak, peternakannya paling banyak, jumlahnya ribuan ekor sapi, kambing, domba, unta, dan juga ya keturunannya banyak, tadi hartanya banyak, dan dia raja. Secara fisik juga sempurna, dia gagah, istrinya juga cantik, punya kelebihan. 20 tahun, pas umur 51 tahun teman-teman, tadi dia nikah umur 30, sampai umur 50 tahun dalam nikmat, umur 51 tahun. Dan ini berat sekali ya, orang dalam keadaan puncak nikmat tiba-tiba jatuh, drop dalam 3 hari. Hari pertama di umur 51 tahun teman-teman sekalian, tiba-tiba bangun tidur, kulitnya kena kusta, keluar bernanah, berdarah dari kepala sampai kaki, sampai rambut Nabi Muhammad SAW rontok, kulitnya seperti tergantung, luka yang luar biasa, dan orang tahu dia menular. Tersebar satu negeri waktu itu, Ayub ya, Nabi Allah kena kusta. Ini menyebar, ini akan menjangkit, maka semua orang lari pada hari pertama. Yang tinggal sama dia cuma anak sama istrinya. Hari kedua, istrinya hidangkan makan buat 12 anak laki-lakinya. Jadi kan hikmah Allah, di satu ruangan tiba-tiba rubuh atap ruangannya, 12 anaknya mati semua. Nggak ada sakit, nggak ada apa nih, mati tiba-tiba, runtuh bangunan. 12 anak laki-laki semuanya gagah, semuanya sempurna. Yang hari ketiga, Allah datangkan hama dan badai, semua peternakan Nabi Ayub ribuan ekor mati dalam seketika pada saat itu, kena hama. Dan kebunnya semua hancur, dan subhanallah kaumnya nggak kena. Yang kena badai itu Nabi Ayub alaihissalam. 3 hari habis semua, badannya sakit, anaknya semua mati, hartanya semua habis. Sampai akhirnya rumahnya pun ditinggalkan sama dia, di pinggiran negerinya dia tinggal. Selama 18 tahun Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh, tidak pernah bilang kenapa ya Allah. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan Ayub alaihissalam tidak pernah mengatakan ya Allah keluarkan saya, enggak. Dia nikmatin terus, sabar, dia terima, tapi ikhtiar, berobat, iya, tetap ibadah kepada Allah, iya, dijauhi 18 tahun. Yang tinggal sama dia cuma istrinya. Setelah 18 tahun istrinya bilang apa? Wahai Nabi Allah, Anda kan Nabinya Allah, sudah 18 tahun loh tidak berdakwah ini. Bagaimana kalau Anda memohon kepada Allah agar disembuhkan penyakit Anda ini? Itu saja, nggak usah minta yang lain. Anak sudah mati, sudahlah, harta habis, sudahlah, saya bisa sabar. Tapi minimal Anda sembuh, baru kemudian Anda ya, berdakwah lagi. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Kata Nabi Ayub, berapa lama kita sekarang diuji sama Allah? Kata istri 18 tahun. Kata Nabi Ayub, saya masih malu minta sama Allah. Keimanan yang luar biasa. Tahu kalau Allah itu lihat, Allah tahu dia sedang diuji, Allah tahu dia sedang ada masalah, tidak dikeluhkan pun kepada sang pencipta. Pencipta tahu makanan apa yang masuk ke urat-urat saraf antum, ke tubuh antum, minuman apa yang masuk, Allah tahu. Kita tidak pernah tahu minuman yang kita minum mana yang jadi kencing, yang mana jadi bagian darah kita. Kita nggak pernah tahu makanan yang kita kunyah, cuma tahu milih ini asin, manis, pedas, kemudian masuk tenggorokan kita nggak pernah tahu teman-teman mana jadi kotoran, mana jadi anggota tubuh kita. Sang pencipta tahu semuanya, tanpa antum keluh pun dia sudah tahu. Dan dia sudah menjanjikan kekal. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Nabi Ayub mengatakan, saya masih malu minta sama Allah. Di 20 tahun cobaan, dia sudah merasa berimbang antara cobaannya dengan nikmat yang pernah dia terima. Maka dia mengucapkan kalimat yang santun sama Allah. Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, Rabbi, penciptaku, pemilikku, ya, penyiap segala kebutuhanku, pemusnahku yang akan mematikan aku. Massaniyad anni massaniyad dur. Sungguhnya aku sedang ditimpa penyakit ini. Dia nggak bilang ya Allah engkau timpakan, enggak. Wahai Tuhanku, penciptaku, pemilikku, pemusnahku yang akan mematikan aku. Aku sedang ditimpa penyakit, saking santunnya sama Allah, gitu kan? Wa anta arhamur rahimin, dan kau zat yang maha penyayang,
Dia nggak bilang, ini sudah 20 tahun ya Allah berimbang, sembuhin saya. Enggak. Wa anta arhamur rahim, dan kau zat yang maha penyayang. Artinya, mau sembuhin saya, hakmu ya Allah. Tidak mau sembuhin saya tetap jalani. Luar biasa, sampai keluar istilah, ya, sabar Ayyub diistilahkan. Artinya sabar Ayyub ini puncaknya sudah. Apa kata Nabi SAW tentang ahli surga? Semua ahli surga, poster tubuhnya seperti Adam 60 siku ke langit, wajahnya seperti Yusuf, hatinya seperti Ayyub. Luar biasa, Allah puji. Makanya Allah bilang tadi, inna wajadnahu sabira. Kami temukan Ayyub itu sabar, nggak pernah ngeluh, nggak pernah keluh kesah, gitu kan? Ni'mal abd innahu awwab. Dia sebaik-baik hamba, dan dia awwab, orang yang tunduk, patuh, nggak berkeluh kesah sama Tuhan. Dan ingat teman-teman, saya bilang tadi, semua punya ajal. Kalau antum sabar sampai titik klimaksnya, maka yang datang nanti sesuatu balasan seperti gelombang ombak yang tidak bisa dibendung. Tadi seperti kasus, ingat, yang muridnya lebih ramai daripada gurunya, malah karena kasus masalah itu. Ada cobaan-cobaan yang datang. Maka sabar. Nabi Ayyub alaihissalam dicoba 20 tahun, berarti umur 70 tahun. Di hari pertama umur 71 tahun teman-teman, Allah munculkan di bawah ranjangnya mata air, dan Allah suruh beliau dicuci, mandi dengan itu, tiba-tiba sembuh, dan tubuhnya kembali kekar, lebih segar dan kekar dibandingkan 20 tahun yang lalu dari air mata air itu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim seluruh masyarakatnya pada saat itu. Tersebar berita, Ayyub sudah sembuh. Nabi Ayyub waktu sudah sembuh, Allah perintahin dia jalan. Nabi Ayyub jalan. Mungkin masyarakatnya, dilihat semua, Ayyub, orang semua kagum. Luar biasa, sembuh. Alhamdulillah, Allah sudah sembuhkan. Tuh, semua orang tersebar berita. Apa yang terjadi? Ini hari pertama. Hari kedua teman-teman, seluruh negeri datang membawakan hadiah buat Nabi Ayyub alaihissalam. Ada yang bawa sapi, ada yang bawa kambing, ada yang hadiah wakafkan kebunnya. Pokoknya untuk Nabi Ayyub. Dalam satu hari, di hari kedua, kekayaannya Nabi Ayyub menjadi double dibandingkan kekayaan 20 tahun yang lalu. Tidak bekerja apa-apa, Allah datangkan dengan caranya. Hari ketiga, istrinya hamil, dan setiap tahun pada saat itu melahirkan anak kembar, sehingga Allah memberikan dia 24 anak laki-laki. Padahal tadinya 12. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Cuma butuh keimanan dan jadikan sabar sebagai pegangan hidup kita. Ini penting teman-teman.